materi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP yang sekarang dalam pembahasan di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Materi RUU HIP banyak yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan sejumlah undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. UAS sebut ada yang mau ngetes umat Islam dengan RUU HIP. Maka perlu kita nampakkan tarik. Kalau umat ini mau disegani, mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Bagaimana kalau kita keluarkan RUU HIP ini? Kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. UAS sebut ada yang mau ngetes umat Islam dengan RUU HIP. Maka perlu kita nampakkan taring. Pendakwa Ustadz Abdul Somad atau UAS menyebut ada pihak yang mencoba mengerdilkan Pancasila lewat rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP. UAS mengaku khawatir Pancasila yang selama ini menyatukan umat berbeda agama di Indonesia lama-kelamaan akan hilang karena kesederhanaan, yaitu disederhanakan menjadi ekasila di RUU itu. Kata UAS dalam pengajian virtual pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu yang disiarkan langsung akun YouTube TV MU Channel pada Minggu 14 Juni mengatakan, memang ada usaha ke sana karena dari Pancasila dikerdilkan lagi menjadi Trisila, lalu menjadi Ekasila. Dan Ekasila tidak pula ketuhanan yang Maha Esa tapi gotong royong. Dia menyayangkan pembahasan RUU HIP dimulai saat pandemi virus corona. Padahal, kata UAS, rakyat sedang mengalami kesulitan, sakit, dan kelaparan karena pandemi. UAS menyebut ada pihak yang sedang mengetes umat Islam dengan penerbitan RUU ini. Pihak itu juga akan jalan terus jika umat Islam diam saja saat RUU HIP ini dibahas. Oleh karenanya, dia mengajak umat Islam untuk bersuara. Umat Islam harus solid agar tidak disepelekan oleh pihak-pihak tertentu. Oleh sebab itu, perlu juga menampakkan taring kita bahwa kita singa bukan ayam. Tutur UAS. RUU HIP menjadi salah satu draft yang dibahas oleh DPR RI. Rapat paripurna pada 12 Mei 2020 mengesahkan RUU itu sebagai inisiatif DPR RI. Parlemen juga masih menunggu surat presiden dan daftar inventaris masalah dari pemerintah sebelumnya mulai pembahasan. Usai diumumkan ke publik, RUU HIP menuai berbagai kecaman, salah satu yang menjadi sorotan adalah pasal 6 yang dinilai memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Pasal 6, ayat 1 RUU HIP disebut, ada 3 ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong. Lalu pada ayat kedua, Trisila dikristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Bisa bertatap muka dengan Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Ethiopia berada di Addis Ababa. Saya pernah mampir untuk transit karena ketika ke Sudan hanya satu-satunya pesawat yang berani masuk ke Sudan pada bulan Juli 2019 adalah Ethiopian Airlines. Yang lain semuanya tidak berani. Kemudian Ibu Pratiwi di PRM Pondok Labu, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan semangat ibu-ibu luar biasa. Insya Allah. Kemudian Ibu Marfu'ah Mustafa dari Wanita Islam. Selama ini yang selalu bersama dengan saya adalah Dewan Dakwahnya. Kemudian ibu-ibunya pula akan bertemu pada pekan depan insya Allah. Adapun terkait dengan pertanyaan Ibu, sulitnya masyarakat memahami suatu yang baru itu karena berislamnya dengan tradisi, bukan dengan dasar keilmuan. Sedangkan pada kalimat la ilaha illallah dalam ayat kalau kita baca, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam artinya berilmu dulu. Orang kalau ada ilmunya, dia nggak akan latah
Tapi kalau berislam itu karena rasa-rasa, orang kalau selama ini hanya berwudu saja, ketika tangannya luka, dia nanya ke kita, Ustaz, tangan saya luka, dibalut, air wudu nggak bisa masuk, gimana? Ya udah tayamum aja. Loh, saya rasanya kok tayamum nggak srek ya? Nah, jadi kalau sudah beragama itu pakai srek, nggak srek, pakai perasaan ya susah. Oleh sebab itu, dan saya rasa saya pun andai tidak berpindah-pindah tempat dengan berbagai macam mazhab, hanya satu saja pun sulit juga menerima perubahan itu saya kira. Karena dulu ketika masih di sekolah, di pondok pesantren, di kampung, hanya berpegang pada satu saja. Bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Lalu kemudian ketika pergi umrah dan haji ke Tanah Suci Makkah Madinah tahun 92, Bismillahnya nggak kedengaran. Sir. Lalu kemudian ketika sampai di Maroko, nggak ada sama sekali. Lalu kemudian dulu ketika di Indonesia masih di kampung, di pondok pesantren, di rakaat kedua subuh bangun pakai kunut. Lalu kemudian ketika di Makkah, di Madinah, nggak ada kunut. Lalu kemudian ketika sampai ke Maroko, kunutnya sebelum ruku. Nah, jadi ternyata setelah dipelajari, oh ternyata banyak mazhab dalam hal ini, ada pendapat ulama, lalu kemudian ada ulama yang mengambil tarjih pendapat yang kuat di sini. Jadi ketika kita memahami itu dengan baik dari keilmuan, dari pengamalan, maka kita tidak merasa gagap ketika mengamalkan satu pendapat yang lain. Begitu juga terkait dengan pembatasan jarak sholat ini. Kalau kita berpegang hanya kepada satu, bahwa kalau tidak rapat safnya maka tidak sah sholatnya, maka kita akan mengatakan sholat kita tidak sah. Padahal tidak ada yang berpendapat demikian, kita hanya merasa demikian. Padahal tidak demikian. Apakah rapatnya shaf itu adalah syarat sahnya sholat, ataukah rukun sholat, atau wajibnya sholat? Ternyata dia menjadi kesempurnaan sholat saja. Adapun orang yang tidak rapat, apalagi ditambah situasi kondisi menjaga agar tidak tertular penyakit, maka boleh dilaksanakan. Maka kita lihat sendiri pada bulan suci Ramadan di Masjidil Haram, sholat berjarak. Dan pada malam Qiyamul Lail di Masjid Al-Azhar Mesir, malam tahajud itu dilaksanakan sholat dengan berjarak. Bahkan di Turki, di Masjid Kubah Biru, juga dilaksanakan berjarak. Artinya, la tajtami'u ummati ala dhalalatin, kata Nabi. Tidak mungkin umatku ini berkumpul untuk suatu kesesatan. Oleh sebab itu, bagaimana kita mensosialisasikannya? Tausiah tidak boleh berhenti, dan para tokoh alim ulama, karena sesungguhnya orang awam itu mengikut ulamanya. Mazhabul am, mazhab man yufti, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi. Orang awam itu mazhabnya mengikut guru-gurunya. Kalau sudah gurunya berbuat, insya Allah muridnya akan mengikut. Lalu kemudian pertanyaan yang lumayan berat dari Ibu Rosalina Berlian, bahwa model new normal yang seperti apa yang disepakati umat Islam? Jangan-jangan mereka membuat suatu sistem, membuat suatu cara, tapi sebenarnya yang teraniaya kita. Oleh sebab itu maka kalau umat ini mau disegani, mau dipandang, kita harus punya persatuan yang kuat, harus solid, sehingga orang tidak berani. Banyak orang sekarang sedang test case. Bagaimana kalau ini dibuat? Bagaimana kalau kita luncurkan ini? Lalu kalau kita keluarkan RUU HIP ini, kalau mereka diam, kita lanjutkan. Tapi kalau mereka mulai bergejolak, kita stop. Nah, jadi banyak sedang tes-tes. Oleh sebab itu kita tunjukkan sedikit. Bagaimana nih kalau tokohnya diejek, dibully? Kalau umatnya diam, kita teruskan. Tapi kalau ngelawan, kita tahan dulu. Oleh sebab itu perlu juga menampakkan taring kita, menunjukkan bahwa kita singa, bukan ayam. Tapi kadang saya ceramah sedikit saja sudah dibully. Ini pun nanti dipotong videonya, nggak tahu besok sudah keluar meme-meme macam-macam. Tapi saya kira turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Kamu persiapkan kekuatan, tali-tali kekang kuda yang begitu kuat, baju-baju besi, bukan mau membunuh orang. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, untuk menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Sehingga orang tidak berani melecehkan kita, menghinakan kita, merendahkan kita. Kenapa? Karena dia melihat ada kekuatan yang luar biasa. Mengapa kita disepelekan, direndahkan? Karena orang tahu bahwa kita tidak punya kekuatan. Bahwa Belanda itu jahat, bahwa Jepang itu tidak betul, ya semua sepakat. Tapi kita juga salah, kenapa kita mau dijajah? Kenapa kita lemah? Oleh sebab itu kita bangkitkan kekuatan, kita dudukkan, kita hormati ulama, maka insya Allah kita akan menjadi umat yang disegani, dan kita punya format
yang disepakati apa itu new normal yang sesuai dengan ajaran Islam. Saya kira demikian, Prof.